Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur atas segala nikmat Allah, sehingga pada kesempatan Ramadan tahun ini kita masih diberi kesempatan, terutama kenikmatan nikmat iman, Islam, kesehatan, kita bisa melakukan kewajiban-kewajiban di bulan yang penuh rahmat ini. Marilah kita lahirkan rasa syukur kita dengan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam bagi Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda panutan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tiada henti kita senantiasa meminta kepada Allah semoga dijadikan hamba yang layak diakui sebagai umatnya, layak diakui golongan orang-orang yang berhak menerima syafaatnya di dunia ini, khususnya kelak di hari akhirat atau yang dikenal dengan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mengemukakan adab kepada tetangga, akhlak terhadap tetangga. Begitu sulitnya kita melakukan perintah adab terhadap tetangga, bahkan bisa kita ketahui bersama, kebanyakan orang besar itu akan senantiasa dikelilingi oleh tetangga yang tanda kutip kurang baik terhadap kita, karena itu merupakan suatu ujian dari Allah. Baik terhadap orang yang baik kepada kita itu adalah hal yang biasa, akan tetapi menjadi luar biasa apabila kita bisa berbuat baik terhadap orang yang tidak baik terhadap kita. Begitupun tetangga. Begitu pentingnya tetangga sampai-sampai Allah tiada henti-hentinya berpesan lewat malaikat Jibril tentang tetangga. Dalam hadis yang diriwayatkan dari istri tercinta beliau, Man Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala yusini Jibrilu bil jari hatta dhanantu annahu yuwarisuhu. Diceritakan dari Sayyidati Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tiada henti-henti malaikat Jibril berpesan terhadapku perihal tetangga, sampai-sampai saya menyangka bahwa tetangga itu akan menjadi ahli waris. Ini menunjukkan begitu gentingnya, begitu pentingnya peran tetangga untuk kebaikan kita. Kalau kita bisa berbuat baik kepada mereka,
jaminan kita ke surga, dan sebaliknya apabila tetangga merasa kurang aman dari segi apapun dari kita, maka ancamannya adalah neraka. Bahkan dalam firman Allah, antara berbuat baik terhadap tetangga dan beribadah kepada Allah itu merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah engkau sekutukannya, jangan menyekutukannya dengan apapun itu, dan berbuat baiklah terhadap orang tua, terhadap kerabat, terhadap anak yatim, terhadap orang-orang miskin, terhadap tetangga dekat, terhadap tetangga yang jauh, terhadap teman sejawat, terhadap ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Firman ini bisa kita ambil hikmah begitu pentingnya kita berbuat baik terhadap tetangga, karena itu sejajar dengan beribadah kepada Allah. Jangan menyekutukannya, dan berbuat baik kepada orang tua dan seterusnya, itu sejajar dengan berbuat baik kepada tetangga. Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul khairul ashabi mindallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani mindallahi khairuhum li jarihi. Rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar, dari Nabi, beliau pernah bersabda bahwa sebaik-baiknya sahabat menurut Allah adalah mereka yang berbuat baik, paling baik terhadap sahabatnya, dan sebaik-baiknya tetangga adalah mereka yang paling baik terhadap tetangganya. Ini sejalan dengan hadis Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang terbaik, yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Bahkan masalah tetangga, kita belum bisa dikatakan punya iman yang sempurna kalau tidak bisa berbuat baik terhadap tetangga. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dalam hadis ini Nabi memberi statement bahwa
Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhir, yang sudah mengultimatumkan dirinya orang yang beriman terhadap Allah dan hari akhir, maka seharusnya dia bisa berbicara baik, bicaranya baik. Kalau tidak bisa bicara baik, maka sebaiknya diam. Dan barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhir, maka sebaiknya, seharusnya dia memuliakan, berbuat baik terhadap tetangganya. Dan barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhir, maka sebaiknya, seharusnya dia bisa memuliakan tamunya. Berbuat baik kepada tetangga adalah hal yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita dan dicontohkan oleh beliau. Bahkan beliau dikelilingi oleh tetangga, bahkan saudaranya yang Masya Allah sangatlah berbuat jahat terhadapnya, tapi beliau tidak pernah membalasnya, selalu dibalas dengan kebaikan. Dalam hadis-hadis lain diterangkan bahwa kita seandainya punya makanan, maka ada kesunatan untuk saling membagi antara tetangga. Ya, semoga kita semua bisa menjalankan sunat-sunat Nabi kita, walaupun jauh dari kata sempurna. Belajar setiap hari untuk menjadi pribadi yang lebih baik, apalagi di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mudah untuk sebagai bulan belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang barokah, karena orang yang barokah itu adalah man tola umruhu wa hasuna amaluhu au kama qala wa kasura amaluhu. Orang yang berkah itu orang yang panjang umurnya dan perbuatannya semakin baik, semakin baik, dan semakin baik. Semoga Ramadan tahun depan kita bisa diberi kesempatan, diberi kehidupan untuk menambah pundi-pundi amal kita sebagai bekal nanti di perjalanan akhirat, di perjalanan akhirat yang sangat panjang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Segala kekurangan, kesalahan dari pribadi saya, seandainya ada benarnya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat guru-guru saya. Sekian dan terima kasih. Akhiru qauli, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.